Siapa yang terus-terusan memasukkan batu ke dalam keranjangku? Kalau nanti aku tahu siapa orangnya, akan kumaki dia. Kisah pria yang stres. Pada suatu ketika, hidup dua orang laki-laki yang saling berteman. Ketika mereka berdua meninggal dunia, salah satu dari mereka bereinkarnasi menjadi dewa. Sementara laki-laki yang satunya hidup kembali sebagai orang miskin dan memiliki seorang istri. Kehidupan mereka sangat mengkhawatirkan. Mereka hanya mencari nafkah dengan cara menangkap ikan. Suatu hari, sang dewa melihat penderitaan mereka berdua melalui bola kristal ajaib miliknya. Dia merasa kasihan kepada kedua orang itu. Memprihatinkan sekali. Di kehidupan sebelumnya, pria itu adalah sahabatku dan ketika melihat kondisi dia seperti ini, aku tidak bisa tinggal diam saja. Aku harus melakukan sesuatu supaya bisa membantu dia. Malam itu, dewa melakukan perjalanan dari surga ke bumi. Dengan kemampuannya, dewa memasukkan 3 emas batangan ke dalam keranjang ikan pria tersebut. Di pagi harinya, dia melihat bahwa bukan ikan yang ada di dalam keranjangnya, melainkan emas. Karena dia tidak mengetahui bahwa itu adalah emas dan mengiranya hanya batu biasa, dengan begitu saja dia membuang emas-emas itu. Kemudian, dia menaruh kembali keranjangnya ke dalam air. Keesokan harinya, dewa menaruh kembali emas batangan ke dalam keranjang milik pria itu. Dan pria itu kembali membuang emas-emas yang dimasukkan oleh sang dewa. Di hari ketiga, pria tersebut bangun pagi-pagi untuk melihat isi yang ada di dalam keranjang ikannya. Namun, ketika dia sampai di danau, dia masih menemukan emas batangan itu ada di dalam keranjangnya. Siapa yang terus-terusan memasukkan batu ke dalam keranjangku? Kalau nanti aku tahu siapa orangnya, akan kumaki dia. Pria tersebut sangat kesal. Pada akhirnya dia membawa emas-emas itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia menyuruh istrinya untuk membuat tungku dari emas-emas yang dibawanya. Istrinya juga tidak mengetahui bahwa itu adalah emas. Oleh karena itu, dia hanya menuruti perintah suaminya dan membuat tungku dari emas-emas itu. Suatu hari, datang seorang menteri kerajaan yang bermaksud untuk menagih uang pajak. Kemudian, dia melihat bahwa ada sebuah tungku yang dibuat dari emas batangan. Dan dia pun kebingungan. Aneh sekali mereka. Mereka mempunyai 3 emas batangan, tetapi bukannya dijual, mereka malah menggunakan emas itu sebagai tungku. Pria miskin itu menyadari bahwa dia tidak mampu membayar pajak. Jadi dia berkata kepada sang menteri, Tuan, kami tidak memiliki uang yang bisa kami berikan untuk Anda. Keluarga kami sangat miskin, dan akhir-akhir ini juga kami tidak menangkap seekor ikan pun yang bisa kami jual. Tolong, mengertilah keadaan kami. Tidak masalah. Kalau kalian memang tidak punya uang, kalian bisa membayarnya dengan tungku itu. pria tersebut sangat gembira karena dia bisa membayar pajaknya hanya dengan sebuah tungku. Lalu dia pun memberikan 3 emas batangan itu kepada sang menteri. Keesokan harinya, menteri yang membawa emas itu pergi ke istana untuk bertemu raja. Kemudian, dia memberikan 1 batang emas kepada sang raja sebagai hadiah. Raja bertanya-tanya, dari mana menteri mendapatkan emas tersebut?
Kemudian menteri pun menceritakan semuanya kepada sang raja. Raja yang mengetahui bahwa emas itu berasal dari orang miskin, kemudian memanggil orang itu untuk mendengar penjelasan darinya. Anak muda, ayo beritahu aku dari mana kau mendapatkan emas-emas itu. Yang mulia, saya menemukan emas itu di dalam keranjang ikan milik saya. Sebelumnya saya pikir itu hanyalah batu. Saya merasa kesal karena tidak mendapatkan ikan. Jadinya saya membawa emas itu dan menggunakannya sebagai tungku. Lalu saya berikan 3 emas batangan itu kepada menteri. Begitu yang mulia. Mendengar hal tersebut, raja meminta menteri untuk memberikan 2 batang emas lainnya pada sang raja. Dia juga memerintahkan pria itu untuk mencarikan lebih banyak emas untuknya. Mendengar hal tersebut, pria tersebut pun menjawab, Tapi yang mulia, saya tidak bisa menemukan emas itu karena itu terjadi secara kebetulan. Apa? Apa kau bermaksud untuk menentang perintahku? Tidak yang mulia. Raja memerintahkan para penjaga untuk memasukkan pria itu ke dalam penjara. Pria tersebut hidup semakin sengsara di dalam penjara. Terlebih lagi, penjaga kesal terhadap perilaku pria tersebut. Menjengkelkan sekali. Tiap hari kau hanya diam dan frustasi. Bagaimana kau bisa menemukan emas-emas itu? Setelah mendengar hal itu, raja memanggil pria tersebut untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Hei, apa yang sudah terjadi sehingga penjaga merasa kesal kepadamu? Itu karena aku frustasi dan stres yang mulia. Mendengar hal itu, raja menjawab, Kalau begitu, tolong carikan aku hewan yang stres dan frustasi. Jika kau tidak bisa menemukannya, aku tidak akan segan untuk mengeksekusimu. Mendengar hal ini, pria itu pun ketakutan. Gawat, kali ini bisa-bisa aku mati. Di mana aku bisa menemukan hewan yang stres? Pria tersebut tidak mampu menentang perintah dari raja. Dia berpamitan pada raja untuk mencari hewan tersebut. Pria itu berjalan menuju hutan sambil memikirkan di mana dia bisa menemukan hewan itu. Semakin lama, dia pun semakin frustasi. Hutan ini luas sekali. Bagaimana aku bisa menemukan hewan itu? Tapi jika aku kembali dengan tangan kosong, aku pasti dieksekusi. Baiklah, aku akan mencari mereka meskipun harus mati di hutan ini. Itu lebih baik daripada aku harus mati di dalam penjara. Setelah itu, pria tersebut melanjutkan perjalanannya menelusuri hutan. Dewa melihat kondisi pria tersebut sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Dewa pun turun ke bumi lalu menciptakan sebuah gubuk dan menyamar sebagai petapa agung. Sang pria yang terus berjalan sendiri di dalam hutan, tiba-tiba melihat sebuah gubuk. Dia senang ketika melihat gubuk itu. Lalu dia mendekati gubuk itu dan memberi salam kepada petapa yang tinggal di situ. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi sampai-sampai kau datang ke sini. Benar sekali. Lalu pria itu bercerita tentang sang raja yang memerintahnya untuk mencari binatang yang stres. Hanya itu saja. Itu mudah. Kau tidak usah khawatir. Aku akan membantumu. Dengan kemampuannya, sang petapa itu memanggil binatang-binatang ganas seperti singa, gajah, harimau, dan ular. Lalu dia mengecilkan ukuran binatang-binatang tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah botol untuk diberikan kepada pria tersebut. Ambil ini.
dan serahkan pada raja. Tapi sebelum kau membuka botolnya, pastikan semua keluarga kerajaan berkumpul di tempat itu, termasuk sang raja. Dan juga semua pintu masuk dan jendela istana harus tertutup. Lalu setelah itu, baru kau bisa membuka botolnya. Pria itu menuruti apa yang diperintahkan sang petapa dan memberikan botol itu kepada raja. Yang mulia, saya sudah menemukan hewan-hewan itu dan saya menaruhnya di dalam botol ini. Tapi sebelum saya membuka botolnya, tolong kumpulkan seluruh keluarga kerajaan di istana ini dan tutup semua pintu masuk. Setelah itu, baru kita bisa membuka botolnya. Hewan-hewan yang stres ini sangat cepat. Raja melakukan apa yang diperintahkan pria itu dan mengumpulkan keluarga kerajaan di istana. Dia pun memerintahkan penjaga untuk menutup pintu masuk dan jendela di istana. Kemudian, dia memerintahkan penjaga untuk membuka botol itu. Ketika botol dibuka, keluarlah harimau, singa, gajah, dan ular. Mereka menyerang raja dan keluarga kerajaan hingga semuanya tewas. Para menteri dan rakyat yang melihat kesaktian dari pria itu pun menobatkan dirinya sebagai raja yang baru. Setelah kejadian itu, para binatang pun kembali ke hutan. Namun sebelum mereka pergi, mereka berkata kepada pria tersebut, Yang mulia, jika Anda mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk memanggil kami. Kami siap membantu Anda. Baiklah, sekarang kami harus kembali ke hutan yang mulia. Selamat tinggal. Terima kasih semuanya. Jaga diri kalian baik-baik ya. para binatang pun kembali ke habitat aslinya, yaitu hutan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Perilaku baik akan mendatangkan hasil yang baik. Begitupun perbuatan yang buruk yang akan mendatangkan petaka. Keserakahan adalah awal dari kesengsaraan, dan kepedihan terbesar adalah karma dari apa yang sudah kita perbuat.